Kita langsung bergabung dengan Patsy Widakuswara dari VOA Indonesia di New York, Amerika. Patsy, selamat pagi waktu Indonesia, Patsy. Patsy, apa saja yang diangkat Presiden SBY dalam pidatonya? Ya, Glory dan Livi, Presiden SBY berserta 125 kepala negara lainnya hadir dalam KTT Iklim di Markas Besar PBB. Dan seperti kepala negara lain, yang diminta adalah menjabarkan apa yang sudah dicapai Indonesia terkait dengan penanggulangan perubahan iklim dan apa langkah-langkah selanjutnya. Dalam hal ini, Presiden SBY menekankan kembali komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas buang sejumlah 26% paling lambat tahun 2020 dan juga menunjukkan atau menekankan kembali komitmennya menuju KTT perubahan iklim di Paris tahun 2015 nanti. Presiden SBY juga menjabarkan pembentukan Badan Penanggulangan REDD+. Ini adalah badan setingkat menteri yang tujuannya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga menjalankan tata pengelolaan hutan secara lebih efektif. Jadi saya pikir penting bagi Indonesia untuk mengikuti sejumlah KTT atau forum internasional seperti ini untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap isu yang bukan hanya mempengaruhi segelintir umat manusia, melainkan semua manusia di bumi ini. Dan selain itu juga ada dampak finansial atau aspek finansial dari hal ini, karena dalam forum-forum internasional seperti inilah ada akses menuju dana internasional seperti misalnya Green Climate Fund yang ditetapkan tahun 2010 di Cancun, Meksiko, dana sebesar 10 hingga 15 juta dolar dari negara-negara kaya untuk negara berkembang guna mengembangkan energi ramah lingkungan, guna mengelola hutan dan sebagainya. Jadi bayangkan apabila Anda pemerintah daerah di lokasi yang banyak hutannya, misalnya Kalimantan, tentunya Anda ingin mendapatkan akses terhadap dana finansial seperti ini, sehingga penting bagi pemerintah pusat untuk aktif terlibat. Glory dan Livi. Presiden SBY, Presiden Obama dan kepala dari 120 negara lain ini hadir dalam KTT. Namun China dan India ini dua emitor gas rumah kaca terbesar di dunia juga tidak hadir. Apa dampaknya bagi keberhasilan forum ini? Saya kurang bisa mendengar pertanyaan dari Anda, Glory dan Livi, namun secara samar tadi saya mendengar Anda menyebut China dan India dan apakah kedua emitor besar ini kenapa tidak hadir dalam forum penting ini. Saya pikir ini tidak bisa dianggap atau dilihat sebagai satu sinyalir bahwa kedua negara ini tidak serius dalam hal mengurangi emisi gas rumah kaca dan penanggulangan iklim, karena sebetulnya KTT di New York ini tujuannya lebih untuk meningkatkan momentum untuk menarik minat dan memusatkan perhatian dunia terhadap isu penting ini. Namun yang lebih penting adalah kita lihat langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh China dan India. China misalnya merupakan negara yang melakukan atau memasang panel surya paling banyak, lebih banyak dibandingkan negara lain tahun lalu. Sementara India baru saja melipat gandakan pajak batu bara untuk mengurangi polusi. Jadi yang lebih penting adalah apakah kedua negara ini akan memenuhi target pengurangan emisi yang sudah ditetapkan tahun 2009 dan apakah mereka akan mendukung KTT 2015 di Paris nanti. Ya, Patsy, ini yang juga menarik, yang berbicara dalam KTT Iklim ini adalah aktor kawakan, ada Leonardo DiCaprio. Apa poin utamanya, Patsy? Ya, jadi memang PBB itu sudah lazim ya menunjuk aktor-aktor atau bintang film kenamaan untuk mewakili satu isu tertentu. Leonardo DiCaprio diminta oleh Sekjen PBB untuk menjadi duta besar persahabatan atau utusan khusus di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan perubahan iklim. Jadi dalam kapasitas ini ia tugasnya lebih untuk menarik perhatian sebetulnya, menarik perhatian warga, menarik perhatian media terhadap isu penting ini. Namun selain memberikan pidato untuk menarik perhatian tersebut, ia juga mengajukan beberapa usulan kebijakan yang cukup substantif, seperti misalnya pengurangan pajak atau peningkatan pajak untuk emisi karbon, pengurangan subsidi bahan bakar migas, dan juga berbagai langkah-langkah lain yang layak dipertimbangkan oleh berbagai negara untuk menuju pengurangan atau target pengurangan emisi gas rumah kaca. Jadi memang fokus hari ini di Markas Besar PBB adalah
penanggulangan iklim, dan besok kita akan mulai lagi dengan sejumlah pidato-pidato dari berbagai kepala negara termasuk Presiden Obama dan juga Presiden SBY. Saya Patsy Widakuswara dan tim VOA akan terus melaporkannya untuk Anda pemirsa Kompas TV. Kembali ke Glory dan Livi. Terima kasih Patsy Widakuswara melaporkan langsung dari VOA New York.